Pada 29 Januari 2022, seorang pengguna Facebook bernama Satria Sri Sultan II mengunggah sebuah screenshotan yang menampakkan percakapan WhatsApp antara dirinya dengan tantenya. Warganet ikut naik pitam oleh sebab perkataan sang tante yang berasumsi bahwa mainan yang oleh anak-anaknya ambil itu hanyalah robot-robotan biasa, serta menganggap tindakan mencuri merupakan hal yang sepele dan tak perlu diseriuskan. Suatu kejadian yang relatable di kalangan para hobis. Selalu ada kisah serupa dari tiap kolektor bila sanak saudaranya berkunjung ke kediamannya. Tak sampai di situ, Satria terus mengupdate kisahnya pada kolom komentar, yang meluas menjadi masalah keluarga. Alur cerita fiksi klasik di mana si kecil, lemah dan disepelekan, melawan si besar dengan seluruh kuasanya. Sontak, kisah gundamnya Satria viral menyebar di berbagai sosial media. Well, Donald Trump is what Americans love. Donald Trump is what Americans aspire to be. Rich, powerful, do what you want to do, say what you want to say, be how you want to be. That's kind of been like the American dream. Tak seperti Amerika dengan obsesi American Dream-nya, kita rakyat bangsa Indonesia adalah pekerja keras, namun tergolong sederhana, tak muluk-muluk atas pencapaian hidupnya. Namun di sisi lain, disegani oleh kolega adalah hal yang paling penting bagi kita, manusia, yang hidup pada masa mencari validasi atas pencapaian status sosialnya dari seberapa banyak engagement yang bisa diraih pada postingan yang diunggahnya. Takaran sukses tiap individu relatif, langit batasannya. Bagi sebagian orang, tabungan 100 juta pada usia 25 tahun. Bagi Satria, disegani dan menjadi sosok panutan atas segala pencapaian yang hanya bisa diimpikan oleh para teman sebayanya. Menurut pengakuannya, ia berasal dari suatu kota di Jawa Barat. Karena berkelakuan bandel, menjadi seorang gangster dan rajin tawuran ketika SMP, oleh orang tuanya, ia sendirian dipindahkan ke Bojonegoro, Jawa Timur, dan bersekolah di salah satu SMK di sana. Ia mulai aktif membagikan karyanya di sosial media lewat Facebook pribadinya dan halaman Instagram FSA_design pada medio 2020-an. FSA berkembang menjadi entitas tersendiri di akhir Desember 2020. FSA Production, kepanjangan dari nama asli Satria, Firman Satria Ardianto, sebuah tim komis berisikan 3 artis, Satria sebagai kepala operasi, Dimas dan Andre sebagai bawahan. Mereka bertiga pernah bertemu di Jakarta dan Bandung. Keduanya merupakan mahasiswa seni dan DKV, bergabung ke tim ini hanya untuk tambah-tambah ongkos kuliah, yang semua ini diklaim pada salah satu postingannya. Satria menjadi semacam niche internet micro celebrity di kalangan para artis setelah postingan-postingan inspirasional yang menggerakkan hati para mutual seperjuangannya dibagikan dan terbaca oleh pengguna Facebook lain. Dan contoh paling terbaik untuk mengilustrasikan ini ada di postingan viral pertama Satria. Pada pertengahan bulan Agustus 2021, ia mendapat kabar bahwa dirinya diterima kerja oleh seseorang yang diklaimnya sebagai HRD di suatu agensi desain grafis saat terbaring di rumah sakit karena kecelakaan sehari sebelum hari ulang tahunnya yang dinotis oleh sang HRD. Lengkap dengan meja dan kursi kantor serta ruangan untuknya sendiri, dan fitur paling terpenting, ada AC. Pencapaian demi pencapaian tercentang oleh Satria, dan kereta ini tak akan berhenti untuk menjemput penumpang lain. 6 Desember 2021, Satria lagi-lagi mengunggah screenshotan percakapan WhatsApp. Kali ini, ia dikabari oleh salah satu rekan. Karyanya, artwork Gojo Satoru, diplagiasi oleh salah satu oknum pelapak di Shopee. Seperti gaya Satria, ia nampak berwibawa dan menerimanya dengan lapang dada, namun bersungut-sungut sesudahnya. Rekan dari FSA Production berhasil melacak siapa dalang di baliknya, dan 3 hari kemudian, pemilik toko tersebut menghubungi Satria, sang penakluk harim. Arinda menuturkan bahwa dirinya bisa sampai memplagiasi dikarenakan begitu terinspirasinya ia atas segala pencapaian Satria di usia mudanya, dan berjanji akan mengembalikan hasil penjualan hoodie sebesar 1 juta rupiah dari total 3,7 juta. Seminggu berlalu,
Arinda mengajak Satria untuk berkongsi menjalankan bisnis fashion bersama-sama. Tanpa hujan ataupun angin, Arinda ingin menemui Satria dari Malang menuju Bojonegoro, menempuh jarak kurang lebih 200 km hanya untuk menemui panutannya yang baru berkomunikasi sekitar semingguan. D-Day, Arinda mengabari Satria bahwa ia sedang dalam perjalanan dan akan tiba pada perkiraan waktu. Dijemputnya sang gadis mahasiswi tersebut oleh Satria menggunakan motor Ceref di terminal dan mereka bertemu untuk pertama kalinya. 24 jam sudah berlalu, Satria menceritakan semua hal yang terjadi pada kencan kemarin. Ditembak saat menonton Spider-Man No Way Home yang dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya, berbelanja ini itu, menantang para pengendara lain untuk balapan, dan meneraktir badut yang telah membantu mengabadikan momen indah ini bersantap mie ayam bersama-sama. Seorang petarus di pertempuran jalanan, luluh oleh ciuman dan cinta pertamanya. Menepati janjinya, ia melakukan perjalanan dengan niatan untuk meminta restu orang tua dan menemui Arinda secara langsung di kediamannya, Malang. Mari kita rekap semua pencapaiannya Satria klaim. Memiliki tim desain, part-timer desain grafis di suatu agensi, memotivasi seorang pria berumur 21 tahun menjadi bos konter, mempunyai usaha F&B dengan bawahan 2 orang yang berdagang di sekitar terminal, memiliki ruangan studio sendiri lengkap dengan meja, PC, monitor, dan jangan lupa dilengkapi dengan AC. Pernah ditawari beasiswa kuliah jurusan teknik di Jepang dan DKV di Indonesia yang ia tolak, memiliki usaha thrifting customan, menerima komis seharga $100 dari bule, dihadiahi sebesar $750 setelah berhasil membobol suatu website. Yang terakhir, kisah romansa dari musuh menjadi sepasang kekasih. Semua kejadian ini terlalu epik untuk terjadi di dunia nyata, serasa dicatut langsung dari sebuah karya novel. Wakey, 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 it's time for school. Sontak, kisah gundamnya Satria viral menyebar di berbagai sosial media. Di balik layar, detektif Facebook bernama Gusti Fortuna Putra bersama ketiga rekannya melakukan investigasi. Dalam jangka waktu 4 hari, pada akun pribadinya, Gusti mengunggah kompilasi bukti-bukti kejanggalan melalui pendekatan dari karakteristik typing antara Satria dan individu yang sering berinteraksi dengannya. Identik. Kesalahan Satria paling fatal adalah cara ia menulis enggak menjadi ngak. Dan ciri khasnya, cara penggunaan tanda baca terutama tanda tanya yang selalu diberi jarak spasi sebelum dan sesudah kata. Tante beserta saudara lainnya, HRD, Arinda, Andre dan Dimas, semua hanyalah karakter yang ia buat-buat sejak dari awal, mematahkan simpati dan persepsi halayak atas Satria. Meningginya rasa ketidakpercayaan para warganet menyebabkan konspirasi yang tak terkontrol, menuduh Gusti adalah Satria itu sendiri setelah menyebarnya berbagai cocok logi. Syafiq datang dengan membawa bukti pendukung, mematahkan cocok logi dan prasangka warganet kepada Gusti. Ezaknes membalas status WhatsApp Satria yang mengisyaratkan klarifikasi akan segera muncul. Pada 13 Februari, video klarifikasi berdurasi 13 menit diunggah pada akun Satria Sri Sultan II. Keci, gua Satria Sri Sultan yang asli. Ini gue mau klarifikasi aja. Inti masalah sama sekali tak ia singgung. Sebagian besar durasi dihabiskan membahas hal yang tidak relevan untuk kasus utama. Yang ketiga, Gundam. Oke, Gundam ini clear ya, sebenarnya clear. 3 hari setelah postingan itu gue menghilang. Gue nggak menghilang, gue nungguin paketan dari orang tentang yang ngasih baju Gundam.
Walau 13 menit dihabiskan untuk menonton video klarifikasi terburuk sepanjang masa, setidaknya kita bisa menganalisa sifat karakter Satria. Seorang pemimpi yang ingin disegani dan menjadi panutan banyak orang. Tidak ingin dirinya dianggap sebagai pecundang, cupu, dan no life. Pada video, beberapa kali terus menekankan bahwa dirinya memiliki banyak teman. Dan gue bukan nolep banget yang di kamar aja. Gue cuma minta maaf ke guru-guru, guru bela diri, temen touring, temen bengkel, temen futsal, temen olahraga, temen lari, temen yang mau masuk militer. Gue jadi orang yang care gitu, deket lagi temen-temen dan deket lagi ke bengkel, ngotak-ngatik motor gitu kan, masih ngerokok, masih ngopi. Bahkan pada status klarifikasi yang ia tulis, obsesi berlebihan terhadap karakter fiksi, notabene, kartun Jepang, dan sifatnya yang berlapang dada mengakui beberapa kebohongan-kebohongan fatal yang dilakukannya. Akun cloning itu benar adanya. Minta maaf banget karya curian gue tentang si Cepat Express dan alat berat Komatsu. Ada foto gue berotot itu curian. Dan bersungut-sungut setelahnya. Gue mau nurutin 1.000 orang yang minta gue klarifikasi harga apapun tentang Gundam, tapi gue nggak mau nurutin satu penjilat. Lu udah ngancurin rezeki gue, it's okay, nggak apa-apa, gue bisa ngulang dari nol lagi. Ada pelajaran di Gundam itu, kalau lu ngiranya fake ya, itu ada pelajaran tentang privasi, tentang hak lu, tentang barang lu, tentang keadilan, tentang harga diri, situ ya. Terus kalau See, as you can see, the more you f around, the more you're going to find out. And also, if you stay down here and you never f around, you'll never find out. So I hope this lesson is helpful. Thank you. gue juga udah keluar dari desain grafis karena gue bukan pekerja tetap, gue pekerja part time yang sewaktu-waktu dipanggil gitu kan. Dan gue ada buktinya Kamada atau pacar gue itu asli. Tetap kekeh atas pencapaian yang ia karang hingga detik terakhir.